bayangkan Anda hidup di puncak kesuksesan, dengan karir Anda yang terus berkembang dan pengakuan datang dari segala arah. Dalam skenario ini, mudah untuk membiarkan kebanggaan menguasai dan kekuasaan naik ke kepala. Itulah yang terjadi pada Laura, seorang pengacara terkenal di New York. Pada suatu hari yang biasa, saat terburu-buru keluar dari kantornya, dia menemui seorang pemuda kulit hitam yang menjual permen di pintu. Tanpa berpikir dua kali, dia mendorongnya ke samping, sepenuhnya mengabaikan keberadaannya dan, lebih dari itu, martabatnya. Tetapi hidup memiliki cara yang aneh untuk mengejutkan kita, bukan? Dan terkadang, mereka yang kita remehkan adalah orang-orang yang membawa pelajaran paling berharga. Apa yang tidak diharapkan Laura adalah bahwa, dalam pertemuan berikutnya dengan klien penting, nama pemuda itu akan muncul kembali, mengubah hidupnya terbalik. Jika Anda pikir Anda tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, Anda akan terkejut. Karena, bagaimanapun, cerita emosional tentang perjuangan selalu penuh dengan kejutan yang tak terduga. Laura, seorang pengacara sukses di New York, selalu memiliki rutinitas yang cepat, tipikal bagi mereka yang mencari keunggulan. Harinya dimulai seperti hari-hari lainnya, fokus pada sebuah pertemuan penting yang dapat menentukan arah sebuah kasus besar. Dalam terburu-buru untuk tiba tepat waktu, Laura melewati seorang anak laki-laki yang menjual permen di jalan. Tanpa memberi banyak perhatian, dia mendorongnya ke samping, sehingga permen-permen itu berserakan di tanah. Tindakan gegabah ini, cerminan dari kekhawatirannya terhadap pekerjaan, menunjukkan bagaimana, terkadang, kita begitu fokus pada tujuan kita sehingga kita lupa untuk melihat sekitar, untuk menyadari dampak tindakan kita terhadap orang lain. Apa yang tidak Laura ketahui, pada saat itu, adalah bahwa isyarat sederhana itu akan memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Anak laki-laki itu, yang hampir tidak dia perhatikan, berada dalam situasi yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Hidup, seringkali, menguji kita dengan cara yang tak terduga, dan di saat-saat inilah kita dipanggil untuk merenungkan pilihan dan sikap kita. Laura, seorang wanita yang selalu bangga dengan etika dan profesionalismenya, akan menghadapi dilema moral yang menguji kemanusiaannya sendiri. Dalam cerita emosional seperti ini, perjuangan melampaui keberhasilan profesional, itu juga melibatkan perjuangan melawan prasangka dan kekurangan kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa, dalam hidup, apa yang benar-benar penting bukan hanya kesuksesan yang kita kumpulkan, tetapi juga koneksi yang kita buat sepanjang jalan. Laura, tenggelam dalam rutinitasnya, akan segera menemukan bahwa setiap tindakan kecil memiliki potensi untuk mengubah hidup. Apa yang dimulai sebagai pagi kerja biasa akan berakhir menjadi perjalanan penemuan diri dan empati. Kisah emosional perjuangan ini menunjukkan kepada kita bahwa, terkadang, kita perlu melambat dan melihat lebih hati-hati kepada mereka yang melintasi jalan kita, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan untuk penebusan atau pertumbuhan pribadi dapat muncul. Masih terbenam dalam pikirannya tentang pertemuan, Laura tidak mengharapkan teleponnya berdering dengan begitu mendesak pagi itu. Ketika dia mengangkatnya, suara di sisi lain telepon mengejutkannya. Itu Dominic Reeves, seorang teman lama yang belum dia lihat selama bertahun-tahun. Dominic sangat putus asa, suaranya teredam oleh kecemasan. Dia membutuhkan bantuan untuk menemukan putranya yang hilang, Aiden, yang telah menghilang selama 3 tahun. Laura, meskipun terkejut oleh panggilan itu, merasakan beratnya tanggung jawab dan pentingnya permohonan teman lamanya. Dia tahu bahwa kisah emosional perjuangan ini akan berbeda dari kasus apapun yang pernah dia hadapi. Panggilan dari Dominic membawa kembali kenangan masa lalu dan perasaan mendesak yang tidak bisa diabaikan oleh Laura. Dia tahu bahwa membantu menemukan Aiden bukan hanya tantangan profesional, tetapi juga perjalanan pribadi yang akan menggoyahkan nilai-nilai terdalamnya. Meskipun sibuk dengan komitmen sehari-harinya, Laura memahami bahwa ini adalah kesempatan unik untuk membuat perbedaan dalam hidup seseorang yang dia hargai.
dia menerima tantangan itu, bertekad untuk menggunakan semua keterampilan dan kontaknya untuk membantu Dominic menemukan kembali putranya. Saat mendengarkan kisah hilangnya Aiden, Laura menyadari bahwa ini akan menjadi misi yang membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan hukum, diperlukan dosis ekstra kemanusiaan dan kepekaan. Dominic mempercayai Laura untuk misi ini, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakannya. Dengan demikian, dia mulai merancang rencana tindakan untuk membantu mencari Aiden. Laura sadar bahwa, dalam proses ini, dia akan menghadapi tidak hanya tantangan hukum, tetapi juga emosional. Dia merasa bahwa perjalanan ini dapat mengubah perspektifnya tentang hidup dan apa arti sebenarnya membantu seseorang dalam situasi kerentanan. Kisah-kisah emosional dan perjuangan, seperti yang akan dia jalani, memiliki kekuatan untuk mengubah kita, mengingatkan kita bahwa, di balik setiap kasus, ada kehidupan yang perlu diselamatkan, harapan yang perlu diperbarui. Sementara Laura bersiap untuk memulai pencarian Aiden, sebuah pemikiran yang tak terduga menyerangnya, sebuah kenangan yang membuatnya berhenti sejenak. Anak lelaki yang dia dorong dengan kasar sebelumnya. Ada sesuatu yang akrab tentang dirinya, sesuatu yang sekarang tampak mustahil untuk diabaikan. Gambaran anak itu, dengan mata sedih dan ekspresi lesu, kembali ke benaknya, dan perasaan bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Mungkinkah itu Aiden, putra Dominic yang hilang, anak laki-laki yang dia dorong tanpa berpikir? Kemungkinan ini membuatnya tertegun dan penuh penyesalan. Didorong oleh urgensi untuk memperbaiki kesalahannya, Laura segera pergi mencari anak itu. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar-putar dengan berbagai pikiran. Jika anak itu benar-benar Aiden, dia harus berhadapan dengan rasa bersalah karena memperlakukannya dengan begitu dingin pada saat yang sangat krusial. Pencarian untuk kisah-kisah emosional perjuangan seringkali ditandai oleh kejutan yang tak terduga, dan Laura akan segera mengalami yang terbesar dari semua itu. Dia tahu bahwa dia perlu melakukan lebih dari sekadar menemukan anak itu, dia perlu menebus dirinya, mendapatkan kepercayaan anak itu, dan yang terpenting, membantu menyatukan ayah dan anak. Ketika akhirnya dia menemukan anak itu, Laura merasakan kelegaan yang bercampur dengan rasa sedih yang dalam. Dia memang Aiden. Realitas dari apa yang telah terjadi selama 3 tahun terakhir tercermin di wajahnya, yang ditandai oleh penderitaan dan ketidakpercayaan. Laura mendekatinya dengan hati-hati, berusaha menyampaikan empati dan pengertian. Dia tahu bahwa dia perlu bersabar dan tulus untuk mendapatkan kepercayaan Aiden, dan bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah kisah emosional ini menjadi kisah perjuangan yang nyata, di mana baik dia maupun anak itu bisa belajar dan tumbuh bersama. Laura mendekati Aiden dengan hati yang berdebar, mengetahui bahwa dia perlu banyak kepekaan untuk mendapatkan kepercayaan anak itu. Dia mulai dengan permintaan maaf yang tulus, menjelaskan bahwa dia tadi teralihkan dan tidak berniat menyakitinya. Aiden, yang masih curiga, memandangnya dengan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu. Dia jelas terbiasa diabaikan dan diperlakukan buruk, dan Laura tahu bahwa memecahkan penghalang ini akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Kisah-kisah inspiratif tentang mengatasi seringkali dimulai dengan tindakan kerendahan hati yang sederhana, dan Laura bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu Aiden merasa aman. Seiring berjalannya hari, Laura terus mendekati Aiden, menawarkan makanan dan tempat tinggal sambil berusaha mendapatkan kepercayaannya. Dia menyadari bahwa kunci untuk membangun hubungan ini adalah mendengarkan kisah-kisahnya, memahami masa lalunya, dan menunjukkan bahwa dia ada untuk mendukungnya, terlepas dari keadaannya. Perlahan, Aiden mulai terbuka, membagikan detail kehidupan sulitnya di jalanan dan penderitaan yang telah dialaminya sejak terpisah dari ayahnya. Laura mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa untuk membantu Aiden mengatasi trauma, dia harus lebih dari sekadar seorang pengacara, dia harus menjadi teman, seseorang yang bisa dia percayai sepenuhnya.
Proses membangun kepercayaan itu lambat, tetapi Laura bertekad untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa dengan menjalin koneksi yang tulus dengan Aiden, dia sedang membangun dasar untuk sesuatu yang jauh lebih besar, rekonsiliasi dengan ayahnya dan kemungkinan awal yang baru. Setiap percakapan, setiap tindakan kecil kebaikan, Laura merasa bahwa dia berjalan ke arah yang benar. Kisah mengharukan tentang mengatasi ini terungkap di depan matanya, dan dia tahu bahwa jalannya masih panjang, tetapi dia juga tahu bahwa itu akan sepadan. Kepercayaan yang sedang dia bangun dengan Aiden akan menjadi kunci untuk mengubah hidup mereka. Laura tahu Aiden membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal, jadi dia membawanya ke apartemennya. Dia menyiapkan sebuah kamar untuknya, berusaha menciptakan lingkungan yang hangat yang bisa membantunya merasa lebih nyaman. Selama malam-malam pertama, Aiden terdiam, jelas berusaha mencerna semua yang telah terjadi. Laura menghormati ruangnya, memahami bahwa kepercayaan yang mulai mereka bangun masih rapuh. Dia tahu bahwa kisah-kisah inspiratif tentang mengatasi memerlukan kesabaran dan pengertian, dan dia bersedia memberi Aiden waktu yang diperlukan untuk terbuka. Seiring berjalannya hari, Aiden mulai merasa lebih nyaman di samping Laura. Dia membagikan potongan-potongan kisahnya, berbicara tentang ibunya yang berjuang melawan penyakit mental, dan bagaimana dia percaya bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Laura mendengarkan dengan perhatian, merasakan rasa sakit yang mendalam saat menyadari betapa banyak penderitaan yang dialami anak laki-laki itu. Dia tahu bahwa perjalanan mengatasi Aiden akan panjang dan penuh tantangan, tetapi dia juga tahu bahwa di sampingnya, dia bisa membantunya menyembuhkan luka-luka itu. Aiden mulai melihat Laura bukan hanya sebagai seorang pengacara, tetapi sebagai sosok ibu yang bisa membimbingnya di saat-saat sulit ini. Ikatan di antara mereka semakin kuat setiap hari, dan Laura merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Aiden, pada gilirannya, mulai mempercayainya dengan cara yang tidak dilakukannya kepada siapapun untuk waktu yang lama. Tempat tinggal sementara yang ditawarkan Laura menjadi tempat perlindungan bagi mereka berdua, sebuah tempat di mana mereka bisa berbagi kisah mengharukan dan menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan yang masih akan datang. Waktu bersama ini sangat berharga, karena mempersiapkan jalan untuk langkah selanjutnya, pertemuan kembali Aiden dengan ayahnya, sesuatu yang Laura tahu sangat penting untuk pemulihan emosional anak laki-laki itu. Hari pertemuan kembali antara Aiden dan Dominic akhirnya tiba, dan Laura merasakan campuran kecemasan dan harapan. Dia tahu bahwa momen itu akan menjadi penentu dalam perjalanan mereka berdua. Saat melihat Dominic mendekat, Laura dapat melihat rasa sakit yang mendalam di matanya, rasa sakit yang telah dia bawa sejak hilangnya Aiden. Ketika ayah dan anak bertemu, suasana dipenuhi emosi. Aiden, ragu dan tidak yakin, memandang Dominic dengan mata yang mencerminkan bertahun-tahun penderitaan dan kerinduan. Dominic, pada gilirannya, berusaha menahan air mata, tidak tahu bagaimana mendekati seorang anak yang tampak begitu jauh. Aiden melangkah mundur, masih dikuasai oleh ketakutan akan ditinggalkan lagi, tetapi Laura dengan tenang mengintervensi. Dia menjelaskan kepada mereka berdua bahwa jalan menuju rekonsiliasi tidak akan mudah, tetapi mereka ada di sana untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Dominic, dalam sebuah tindakan ketulusan, berlutut di depan Aiden dan meminta maaf karena tidak hadir seperti seharusnya. Itu adalah momen kerentanan yang intens, di mana ayah dan anak akhirnya mulai memahami rasa sakit satu sama lain. Kisah-kisah inspiratif tentang mengatasi ditandai oleh momen-momen ketulusan brutal ini, di mana kebenaran adalah satu-satunya hal yang mampu menyembuhkan luka yang begitu dalam. Ketika air mata mulai mengalir, Aiden mengambil langkah pertama menuju ayahnya, memeluknya dengan erat. Laura menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa itu baru saja awal dari proses penyembuhan yang panjang. Dia ada di sana untuk mendukung mereka di setiap langkah, membantu mereka menemukan jalan baru bersama.
Pertemuan emosional ini adalah bukti bahwa, bahkan dalam situasi yang paling sulit, mengatasi itu mungkin ketika ada cinta dan kemauan untuk menghadapi rasa sakit masa lalu. Sekarang, perhatian Laura akan beralih ke tantangan berikutnya, memastikan bahwa Aiden tetap aman, bahkan di hadapan komplikasi yang masih akan datang. Dengan pertemuan kembali antara Aiden dan Dominic masih segar dalam ingatan, Laura tahu bahwa rintangan berikutnya akan menjadi pertempuran hukum untuk hak asuh anak laki-laki itu. Nenek Aiden, Nyonya Hartley, seorang wanita yang tegas dan berpengaruh, bertekad untuk membawa anak itu jauh dari Dominic, mengklaim bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk merawat anaknya. Laura tahu bahwa ini akan menjadi perjuangan yang sulit, di mana keadilan bukanlah satu-satunya hal yang dipertaruhkan, tetapi juga ikatan keluarga dan masa depan emosional Aiden. Dengan pengalaman yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, Laura bersiap untuk menghadapi pertempuran ini dengan segala keterampilan dan tekadnya, bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi anak itu. Hubungan antara Laura, Dominic, dan Aiden semakin kuat, tetapi kehadiran Nyonya Hartley mengancam untuk mengguncang dinamika baru ini. Dia mengklaim bahwa, dengan kematian ibu Aiden dan ketidakhadiran Dominic, dia adalah satu-satunya yang mampu menawarkan stabilitas yang dibutuhkan anak itu. Namun, Laura tahu bahwa kebenarannya jauh lebih kompleks. Aiden telah menderita cukup banyak karena kurangnya kasih sayang dan pengertian, dan dijauhkan dari ayahnya lagi bisa memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pemulihannya. Kisah-kisah inspiratif tentang mengatasi, seperti ini, seringkali menuntut keputusan yang sulit, dan Laura bertekad untuk berjuang demi apa yang dia yakini adalah yang terbaik untuk Aiden. Saat Laura dan Dominic bersiap untuk pertempuran hukum, suasana sangat tegang. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi lawan yang kuat dan tanpa ampun, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang mendukung mereka, cinta tulus yang dirasakan Dominic untuk putranya dan koneksi yang sedang mereka bangun kembali. Laura menghabiskan berjam-jam meninjau dokumen, menyiapkan argumen, dan memastikan bahwa setiap detail dipertimbangkan dengan cermat. Dia sadar bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak asuh Aiden bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah hidup atau mati emosional bagi anak itu. Pertempuran yang mendekat akan sangat intens, tetapi Laura siap untuk memberikan segalanya untuk memastikan bahwa kisah emosional tentang perjuangan ini memiliki akhir yang layak diterima semua orang. Sekarang setelah Anda mengenal kisah emosional tentang perjuangan ini, muncul pertanyaan, bagaimana Anda akan bereaksi jika berada di tempat Laura? Hidup memiliki cara yang aneh untuk mengajarkan kita pelajaran, seringkali ketika kita paling tidak mengharapkannya. Jadi, bagaimana jika Anda memanfaatkan momen ini untuk merenungkan sikap Anda sendiri? Apakah Anda telah meremehkan seseorang di sekitar Anda? Mungkin sudah saatnya untuk melihat lebih dekat kepada mereka yang melintasi jalan Anda, karena kita tidak pernah tahu dari mana pelajaran hidup berikutnya akan datang.